Itu untuk pemanen aja, kombin itu ada di jagung, Ya. ada di padi. Ya. Apakah ada alsintan yang lain atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan. Tapi sebaliknya, ketika kita punya produk, terus spare partnya siap, customer akan nyaman. Disitulah kepercayaan akan timbul. Ya. Betul, Dan betul. spare part sendiri ya, kita sudah siapkan semua spare part untuk bisnis skala ini. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, dalam dunia pertanian, mekanisasi merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan. Karena melalui mekanisasi, segala hal yang terkait usaha tani akan lebih efektif dan efisien. Selain itu, mekanisasi juga bisa meningkatkan gengsi dunia pertanian dan menjadi salah satu daya tarik bagi kalangan generasi muda masa kini. PT BISI International Tbk, sebuah perusahaan yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia agribisnis di Indonesia, ini juga turut mengambil peran dalam pengembangan mekanisasi pertanian. Nah, seperti apa bisnis mekanisasi pertanian yang dikembangkan oleh BISI dan produk mekanisasi apa yang dirilis, serta keunggulannya apa saja, kita akan membahasnya dengan narasumber yang saat ini telah hadir bersama kita. Di samping saya, Bapak Eko Jumantoro. Beliau merupakan Head of Agriculture, Machinery and Equipment Division PT BISI International Tbk. Pak Eko, selamat datang. Selamat datang Pak Kumis. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol nih Pak, Ya. saya kaget nih, di belakang kita ini ada merah putih nih Pak. Iya. Ada Iya. gede-gede mesin ini Pak ya. Iya. Ya. Ini saya memang Pak, podcast kali ini itu menurut saya itu beda Pak, nuansanya beda karena biasanya kita berhubungan dengan produk seperti pertanian, seperti jagung atau sayuran atau dan lain-lain. Nah, ini saya itu apa ya, istilahnya orang itu seneng pengen cari tahu apa sih. Nah, kebetulan kan saya ini kan sama sekali buta masalah apa namanya alsintan ya Pak, benar ya? Iya. Kalau boleh tahu alsintan itu kepanjangan dari apa Pak Eko? Baik. Alsintan itu alat mesin pertanian. Alsintan. Alsintan ya. Saya pikir itu nama penyanyi Pak. Alsintan ada Al siapa kan gitu ya. Wah, Alsintan berarti cewek nih ya. Makanya saya buru-buru mau Mojokerto nih Pak. Kalau boleh saya panggil Pak Eko aja Pak ya. Monggo. Pak Eko, Pak Kumis. Jadi nanti setiap Pak Eko memberikan informasi kepada sahabat visi, masuk Pak Eko. Nah, keren. Oke, sebelum kita bicara mengenai produk ya, dari BISI Pak ya, karena kita dengar-dengar itu sekarang BISI juga apa istilahnya itu ikut berperan dalam pengembangan itu mekanisasi pertanian, tentunya melalui alat-alat dan mesin pertanian ini. Nah, sebelum ke situ, secara umum dulu ini Pak Eko, saya pengen tahu barangkali nanti bisa diinformasikan ke sahabat BISI itu sebenarnya dengan keberadaan alsintan ini khususnya di Indonesia, sepengalaman Bapak ini memberikan manfaat yang baik atau meringankan bagi petani maupun yang apa itu pelanggan dan sebagainya, atau malah lebih memberatkan secara umum Pak, secara umum. Ya, baik. Monggo. Memang mekanisasi ya, alat mesin pertanian tadi itu membuat ya lebih efisien ya dari sisi biaya, waktu dan tenaga. Itu pasti udah. Ya. Kenapa ya, kita tahu ya saat ini kondisi tenaga kerja khususnya
itu sangat sulit. Susah, Pak, ya? Sangat susah, Iya. sangat susah. Ada pun mahal, Pak. Betul, betul. Jadi faktor kendalanya adalah teman-teman kita, ya, generasi muda banyak yang sudah tidak peduli lagi, ya? tidak ingin lagi betul. bekerja seperti ayahnya, seperti kakeknya. Tidak melanjutkan. Tidak ya, melanjutkan, ya. Teman-teman muda sekarang lebih memilih ke industri. Mereka hijrah ke perkotaan, ke pabrik, itu sebenarnya, Pak. Nah, namun dengan adanya alat mesin, ya, kita berharap ya mereka kembali seperti yang disampaikan tadi, tertarik karena gengsinya beda. Betul. Nah, dulu macul. Pakai canggul ya. Sekarang betul. sudah Manual ya, Pak, ya? sekarang sudah bisa distirin. Oke. Membajak dengan traktor misalkan. Oke. Dulu manen pakai arit, Ya, pakai digeblok. sampai itu. Nah, Ada yang pakai ani-ani apa itu Nggih. namanya itu? Sekarang sudah ada alat yang namanya combine harvester, alat pemanen padi kombinasi. Ya. Nah, kenapa kombinasi? Ya karena di situ memotong. Di sini ada tracer juga, langsung hasilnya sebuah hasil yang bersih. Oke. Ya, gabah maupun jagung sama prosesnya, seperti itu, Bapak. Menarik sekali, Ya. Pak Eko. Sedikit yang disampaikan masalah teknis tadi ya, teknis untuk kerjanya mesin ya. Nah, ini ke teknis. Sebelumnya berarti ini salah satu usaha dari ya perusahaan-perusahaan atau pemerintah kemungkinan untuk menarik minat kaum milenial ya, istilahnya milenial atau apa generasi milenial dan lain sebagainya itu supaya tertarik ke pertanian lagi karena ya sekarang itu sukanya ya, seperti tadi yang disampaikan gengsi. Tapi dengan mesin ini wah sudah merasa gagah. Jadi pertanian maju gitu kan ya. Oke, Pak. Terus yang ingin saya tanyakan ini apa ya di benak saya dari kemarin-kemarin itu karena gini Pak Eko, saya itu dapat masukan apa omongan suara itu ini kan Asintan BC ya kan dari PT BC. Ya. Padahal PT BC itu setahu khalayak umum itu kan sudah besar, namanya besar, kemudian produknya banyak. Ada yang bilang malah kan perusahaan terlengkap. Betul. Tidak setiap perusahaan itu punya ini kan A sampai Z. Ini kok kayak misalkan kayak benih jagung, benih padi, benih horti, pestisida lengkap, ada kemitraan juga. Ya Pak, ini mesin lagi. Nah, ini mengapa sih kok BC ini yang saya tanyakan awal Pak, barangkali nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu, ekspansi ke bisnis mesin pertanian ini ada alasan pasti Pak ini ya. Ada alasan tertentu monggo Pak. Ya, pasti. Jadi alasan kenapa BC ya ekspansi ke alat mesin pertanian ya. Yang pertama adalah ya BC itu sudah bermitra ya, bermitra dengan petani ya. Sekarang BC ada CGR ya. Mereka petani-petani yang memang membutuhkan mekanisasi. Ya kan? Nah, selama ini ya CGR itu supply jagung gitu ya, jagung dipanen saat ini masih kebanyakan manual. Padahal yang dibutuhkan jagung yang fresh, ya kan? Jagung yang fresh itu tentunya harus dengan mesin, Pak. Ketika dipanen hari ini harus dikirim hari ini. Beda dengan dulu ketika pemanenan masih menggunakan manual. Konvensional ya, Pak ya. Butuh 20 orang. 1 hektar mungkin 2-3 hari selesainya. Masih disimpan untuk di tracer hari berikutnya. Musim hujan lagi nah, kalau musim hujan apa yang terjadi? Pasti nanti ada jamur, pasti dan pasti tidak akan diterima. Ya. Kadar air pun biasanya ya itu mereka lebih awal sehingga kadarnya lebih tinggi. Sehingga nanti diharapkan ada perubahan ya. Kelompok tani kita ya, CGR kita sudah menggunakan mesin pemanen jagung. Itu harapannya. Jadi ekspansi ini memang kemitraan awalnya dengan petani-petani binaan ya. Namun ya tidak menutup kemungkinan kita juga akan ekspansi ya ke penjualan retail ya, karena kita bukan hanya pemanen jagung, juga ada pemanen untuk padi. Padi juga ada ya Pak. Berarti ada bisa ke jagung, crop jagung, bisa ke padi gitu ya Pak. Oke. Berarti memang alasan utama itu ekspansinya BC itu ke mesin pertanian itu karena bermula dari kita punya namanya kemitraan ya Pak ya, kerjasama dengan petani yang dipinjami itu Pak ya, kemudian di store panen itu. Berasal dari situ masa kesulitan petani dengan manual atau konvensional sehingga dari manajemen BC punya kebijakan gitu ya Pak ya untuk memudahkan begitu Pak ya. Oke. Berarti sudah
terjawab ini Pak Eko. Karena suara-suara sumbang itu biasa kan Pak. Wong kita ini banyak yang nggak suka kan Pak ya. Ada orang mau bagus, wah sudah diomongin sana sini, padahal nggak tahu alasannya apa. Nah, sekarang sudah disampaikan Pak Eko seperti itu, berarti kan BC juga istilahnya itu apa ya, ikut memikirkan kesejahteraan petani itu kan Pak ya, alasan pertama. Baik, setelah itu kemudian yang jadi pertanyaan begini Pak Eko. Ini nyambung lagi ke ekspansi yang baru-baru saja kan kita adakan, kita istilahnya BC baru meluncurkan kan, kalau nggak salah ya di tahun ini atau bagaimana. Padahal ini apa masih punya kesempatan untuk penjualan, sedang di sisi yang lain itu kan kita tahu loh Pak, produk lain itu sudah duluan jauh, bahkan 9-10 tahun itu sudah jualan semacam itu. Nah itu apakah kita BC ini mau menjual Alsintan ini masih ada peluang untuk menjual, ini bisa dijelaskan Pak? Ya. Ini menarik ini Pak Eko. Ya, menarik sekali. Ya. Jadi arti katanya begini, yang lain sudah duluan, yang lain sudah terkenal duluan, kita baru lahir. Nah, tapi jangan salah, kita reputasi BC yang dipertaruhkan nantinya. Ya, BC adalah merek terkenal, ya. Tahulah seperti apa reputasi BC, ya. Benih jagung BC seperti apa, sangat baik dan diterima. Kita menjual alat ya juga dengan alat yang standarnya premium. Tidak abal-abal, betul, ya, tidak abal-abal. Ya. Dan dilengkapi dengan penyertanya. Apa itu? After sales service. Itu penting untuk alat mesin pertanian. Ya. Jadi ketika customer kami, pelanggan membeli, apa yang diharapkan? Kenyamanan. Betul, nah, kenyamanan ya, itu apa? Utama, betul. Ya, kita ada preventive maintenance namanya. Jadi kita datangin, ya kan? Di jam-jam tertentu, ya ada 3 kali servis gratis. Yang kedua, garansi kita, garansi 1 tahun. Ya. Selanjutnya apa? Penyediaan spare part paling penting. Nah, itu Pak Eko. Penting. Mohon maaf. Itu penting. Saya potong. Ya. Ke spare part. Nah, karena sepengetahuan saya ini kan saya sering di lapangan ketemu dengan ya bos-bos lah, kemudian kayak customer yang punya itu jasa kombin kan dia punya 5 atau berapa dikerjakan tuh seringkali berkeluhnya di spare part. Betul. Pak. Nah, ini Ki mau cari di mana? Padahal kalau secara bisnis nih Pak ya, kalau nggak salah itu waktu adalah uang inilah. Kalau berhenti sehari karena spare part tak tersedia, nah mereka kan kerugiannya udah berapa? Betul. Mungkin salah satu kelebihan yang di Alsintan kita itu sudah ready Pak ya. Betul. Jadi spare part sudah kami siapkan ya sebelum kita launching produk. Jadi itu hal penting Bapak ya. Kenapa? Ketika nanti customer membeli ya di hari pertama dia memakai ada masalah, ada trouble teknik, sementara dia butuh spare part dan kita tidak bisa menyiapkan, disitulah awal kehancuran dari sebuah produk. Tapi sebaliknya, ketika kita punya produk terus spare partnya siap, customer akan nyaman. Disitulah kepercayaan akan timbul. Ya, dan spare part sendiri ya kita sudah siapkan semua spare part untuk bisnis skala ini. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir karena memang pertanyaan paling penting ketika orang membeli ya mesin dalam hal ini combine pasti yang ditanyakan adalah spare partnya ready atau enggak. Benar sekali Pak. Ready atau enggak, selalu begitu. Dan satu lagi penyebaran kita punya spare part nantinya ya BC itu sudah ada cabang di semua provinsi. Berarti semua kantor cabang? Semua kantor cabang, nantinya ada showroom, kita akan siapkan spare part semacam depo gitu ya Pak? Teknisinya, seperti itu. Oke lah. Jangan khawatir. Baik, jangan khawatir. Pak, nyambung ini jadi tambah tertarik saya, tambah tertarik, gayeng ini. Jadi tidak hanya menjual saja, rusak ya terserah, mau diperbaiki ya monggo, yang penting saya sudah dibayar kan gitu kan? Berarti ada rasa tanggung jawab moral ya Pak ya istilahnya. Jangan sampai pelanggan kita istilahnya itu apa ya, orang Jawa bilang itu kapok. Ya, kapok tidak membeli produk kita karena memang kesulitan di spare part utamanya. Betul Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak, selain ini spare part lah ya. Tadi sudah ngomong ke spare part, saya jadi ingat spare part nanti itu yang disediakan tuh macamnya apa saja di masing-masing depo. Kalau nggak salah itu masing kantor cabang dianggap sebagai depo dan tersedia spare part, kemudian teknisi yang ready setiap saat. Itu spare partnya antara lain apa di bagian yang mesin? Jadi kalau mesin itu Pak Kumis ya, ada namanya spare part fast moving.
ada yang slow moving. Oh, Ya. dibagi Iya, ada dua macam. tentunya fast moving ini yang memang konsumsinya itu banyak dipergunakan, dia lebih cepat rusaknya itu fast moving. Sering bergerak ya Sering Pak, bergerak. istilahnya. Nah, itulah yang kita Oke. akan siapkan. Iya, Ya, apa saja itu ya tentunya barang-barang yang mudah aus. Ya, seperti Contoh. roller, roll track. Ini bagian kaki-kaki ini. Oh, berarti bawah ya. Iya, bagian yang sering kaki-kaki. Beban juga Betul. ya Pak ya. Ya, karena bebannya memang ada di kaki. Betul. Ya, selain beban dari mesin sendiri, dia ketika beroperasi, tahulah masyarakat kita, masyarakat tani kita, ketika memanen, ya, ini juga dibuat untuk alat transport langsir dari tengah ke Iya. dekat jalan tani lah, jalan tani. Berarti dekat Iya. tanggul ya Pak. Iya, ya? jadi nggak- disusun sedemikian rupa sampai 20 karung, padahal dikira truk Pak. ini, betul, Pak. padahal sebetulnya itu tidak direkomendasi. Oh, Kenapa? iya. Alat ini ada kemampuan, Betul. ada beban yang memang Maksimalnya berapa? Cuman ya teman-teman petani kita ditambah bracket malah, kayak mau pulang kampung kita Iya, tinggi mau sekali. mudik gitu, Pak. itu yang terjadi Bapak ya. Oke. Makanya tetap kita akan siapkan ya, tapi saya berharap ya mengedukasi teman-teman petani ya untuk hal-hal yang memang tidak direkomendasi itu mbok ya jangan diteruskan. Ya. Kenapa? Efeknya terhadap mesin sendiri. Ya. Umur mesin nanti akan semakin pendek. cepat rusak ya, semakin cepat istilahnya kayak kita aja lah Pak, Ya. Pak Eko. Kita kan kekuatan manusia itu Ya. kan terbatas. Ya. Misalkan kita manggul apa itu kekuatan hanya 50 Betul, kilo. betul. Tapi setiap hari dibebani 100 atau Iya, 150 kan boyoknya Iya. nggak kuat ini kan. Betul ya. Oke. Terus saya juga tertarik apa sih alsintan apa saja sih yang akan dipasarkan oleh BISI? Pastinya kan tidak hanya satu macam nih. Betul. Tadi kalau Betul. nggak salah ya Pak Eko sudah bilang ada itu untuk pemanen aja, kombin itu ada di jagung, Ya. ada di padi. Ya. Apakah ada alsintan yang lain atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Baik, BISI ya memang berawal dari komben ini. Awalnya dulu ya. Ya. Jadi komben ini memang kita jual dengan paket sebenarnya. Namanya Ya. Pak? Namanya? Niskala ini Pak. Wah, Iya, tuh. Niskala ini. Niskala, BISI Niskala. Pakai kacamata nggak Iya. kelihatan? Oh, iya, Iya. di sini skala. Niskala ini Pak, maaf saya tambahkan ya. Betul, Niskala ini keren artinya sebenarnya. Gimana Pak? Artinya? Tangguh artinya itu. Oh, gitu. Jadi Niskala itu dari bahasa Sanskerta ya, itu artinya tangguh. Nah, memang ketangguhan ya Itu yang ya. yang ada di komben BISI Niskala ini. Tangguh Ya. di segala medan. Di berarti, segala Pak, ya? medan. Kenapa tangguh? Kenapa tangguh? Ini semuanya part-partnya memang kita pilih. Ya, ini yang premium yang kita Oh, jual ini. bukan part yang kita asal pasang ya Tidak, Pak. tidak. Jadi Iya. tetap apa ya Betul. istilahnya kualitas berarti ya, kualitas yang diutamakan untuk partnya sendiri Betul. ya. Buatnya. Kembali ke pertanyaan tadi ya, alat apa yang akan menjadi rencana penjualan Betul. PT BISI ke Apakah depannya? hanya ini saja? Apakah hanya Atau ini ada saja? yang lain? Ya, betul. Jadi sebentar ya, kita akan launching produk baru ya, dalam hal ini traktor roda 4. Traktor. Ya, dengan konsep yang sama, komben multiguna, traktornya juga nanti multiguna. Bisa di lahan kering, bisa di lahan basah. Itu masuk sawah juga ya Pak? Masuk sawah, Bisa untuk padi, bisa untuk padi, bisa untuk jagung, kebun. walaupun Iya. tebu juga bisa. Kebun, betul. Di kebun-kebun yang Iya. agak kalau musim Iya. hujan kan biasanya airnya banyak, Iya, itu betul. masuk juga ya traktor Betul, itu. bisa. Oke, oke. Jadi nanti kita dengan konsep multiguna itu kita akan memberikan nilai lebih kepada customer ya, khususnya di blade-nya, pisaunya. Pisau itu nanti kita akan berikan pisau untuk lahan basah, sawah, dan pisau untuk lahan kering. Oh beda, berarti Betul. ada penggunaan pisau aja sudah dibedakan ya Pak? Iya. Kalau, non saya maaf, kalau pisaunya hanya satu, misalkan di musim hujan atau ini bedanya apa Pak? Ya, Bahayanya jadi tetap bisa ya, cuman kan tidak maksimal. Oh, Ya, hasilnya? mengolah di lahan yang ada air Oke. dengan lahan yang tidak ada air. apa? Kemampuan Yang kedua menghasilkan. ya, penghancuran tanah. Pasti ada apa namanya perbedaan Beda, ya, ya. keras, Itu, lembeknya, atau betul. bagaimana Jadi disitulah konturnya ya Pak ya? disitulah kami akan memberikan nilai lebih kepada pelanggan kami nantinya ya, membeli traktor BISI ya. Kita belum sebutkan namanya, itu masih rahasia. Kapan dulu dibocori Pak? Dibocori 1 bulan ke depan. Wah,
1 bulan ke depan. Ini. Kita ada produk baru itu. Nah, ini. Kita kembali podcast nanti. Iya. Oke. Khusus untuk traktor roda Nanti 4. kita podcast traktor. Iya. Sekarang kita podcast untuk combine Combine harvester harvester, dulu, iya. baik jagung maupun padi. Betul, Nah, betul. boleh ditambahin lagi Pak, setelah Iya. itu ada planning ke depan, Iya. visi mau memasarkan alsintan jenis apa lagi Iya. barangkali. Baik, tentunya kita tahu ya, BC bukan hanya di bisnis jagung. Saya sebutkan betul, tadi. betul, ya. Ada padi. Padi juga. Ada sayuran paling banyak. Banyak sekali. Petani kita tuh produk-produknya. banyak petani-petani sayur. Ya. Nah, segmen petani sayur juga akan kita sentuh. Nah, itu Pak, itu kita penting akan sekali itu. kita akan Betul. menjual cultivator nantinya. Cultivator. Ya, jadi Untuk- sama sebenarnya dengan traktor roda 4, ya, alat untuk mengolah, alat untuk perawatan, ya, membumbur cuman dan lain sebagainya. beda ya mereka karena si petani ini kebanyakan di dataran tinggi, ya daerah-daerah terasering, Betul. ya nggak mungkin kita menggunakan Yang mesin-mesin besar, berat ya. seperti Betul. ini. Ya, itu kecil nanti, gampang digendong, mudah mobilisasinya, Portable gitu betul, ya istilahnya. betul, Portable. betul, mobile ya. Mobile, bisa untuk mobile, Iya. meringankan juga. Betul, betul. Canggih Pak ini. Iya. Semakin menarik Tinggal nih. ditunggu aja. Betul, betul. Wah. Jadi pembahasan kita, pembicaraan kita itu menariknya gini Pak. Orang bilang kita itu komen. Ya. Ternyata kedepannya itu sudah direncanakan dari bisnis sendiri itu Ya. akan memasarkan juga mesin-mesin atau alsintan yang lain kebutuhan tidak hanya di crop jagung dan padi. Kenapa itu? Kenapa Pak ini? Nah, Pak? Jawab. kenapanya itu Saya nggak tahu ini. sebenarnya satu jawabannya, Apa ini, Pak? ya kita bermitra Oh, dengan petani, oke. ya. Gimana caranya? Ya, kebutuhan petani, bukan hanya saprodi, semuanya harus BC, Bisa jadi satu. harus BC, ya. Nah, kembali kalau itu Pak, keistimewaan kenapa misalkan semuanya harus BC? Apa ada pendampingan, apa ada tenaga itu hanya atau di mitra saja atau bagaimana Pak? Ya. Dari rencananya. Pasti ya semuanya harus ada pendampingan ya seperti yang saya sampaikan tadi oke. ketika kita menjual mesin ya mulai serah terima barang ya kita ada namanya PDI pre-delivery inspection jadi kita cek semua Cek dulu ya, oke. kepada Ada penerima petugasnya sendiri. ya kepada penerima kita jelaskan kita latih ya misalkan ada operatornya kita latih cara merawatnya ya setelah itu ada pendampingan berikutnya preventive maintenance itu yang akan kita lakukan. Nah, itu yang kadang atau tidak ada bahkan Pak. Ya. Setahu saya, bukan masalah kita ngomongin isi ya. Setahu saya itu kalau lah kayak jual mobil lah Pak Eko. Yeah. Kalau jual mobil itu sebagai salesnya, mobil merek apa, udah ini dijelaskan gini nanti perawatannya, ya udah. Nanti Yeah. kan lepas. Nah, tapi ini enggak ya Pak? Tetap Yeah. didampingi terus Jadi selama kembali ya ketika kita hanya obral janji tanpa bukti apa yang terjadi? Orang akan kembali untuk membeli? ya itu Tidak. bahasa Jawanya kapok. Sudah, mohon maaf. Nggih, jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ketika kita berjanji harus ditepati. ini. Ketika kita berpromosi bahwa ada ini, ada itu, ada preventive maintenance, ada garansi, harus ditepati. Kenapa? Itu janji kita, komitmen. Betul. Komitmen harus konsisten, harus ditepati. Sehingga nanti kepercayaan dari pelanggan itu benar terhadap kita bisa. Betul. Itu Betul, sebenarnya yang kita harapkan. Sepakat, setuju. Oke. Setuju Pak Eko. Apalagi Pak Eko tadi sudah bilang bahwa BC itu perusahaan besar yang namanya juga sudah dipercaya oleh Iya. petani. Jangan rusak gara-gara ini gitu kan Betul, Pak. Istilahnya betul, kan betul, sayang kan betul, yang betul. sudah membangun berpuluh-puluh tahun lamanya membangun kepercayaan pada masyarakat petani itu kan susah ya Pak. Iya. Pak Eko. Baik, saya setuju Pak Eko. Jadi ada semacam apa ya istilahnya itu tanggung jawab moral bahwa kita bukan hanya orang sebagai penjual tapi maintenance juga diperlukan gitu ya Pak Eko ya. Betul. Baik, kalau sekarang kembali ke kombin dulu aja deh, misalkan kan ini untuk traktornya, kultivatornya nanti kan bertahap ini kan Pak ya, ya mudah-mudahan kita doakan agar segera. Ya. Harapannya nanti petani-petani sayur maupun petani yang lain yang ada di lereng dan sebagainya juga terbantu Pak. Betul. Dengan istilahnya apa itu alsintan dari BC ini kan, Ya. meringankan biaya dan sebagainya, mudah sekali penggunaannya gitu. Ini kira-kira dari segi pelayanan Pak, yang saya tanyakan dari segi pelayanan itu apa saja sih yang akan diberikan kepada pelanggan? Ya. Misalkan saya sebagai pelanggan nih Pak Eko, ini saya beli
apa sih yang akan saya dapat dari Pak Eko ini biar saya itu merasa nyaman memiliki Alsintanya BC ini, saya nyaman, nggak mikir yang lain-lain. Wah, ini beda nih, ternyata begini. Selain yang tadi di depan Pak Eko. Iya. Jadi paling penting sebenarnya ya satu, ya ada garansi nggak? Karena nggak semua produk ya itu berani memberikan statement garansi. Ini ada ya, Pak? Ini garansi 1 tahun atau 800 jam. Mana yang dicapai? Penggunaan. Mana yang dicapai lebih dahulu? Iya. Garansinya apa? Garansinya total. Garansinya total, tidak pilih-pilih. Apa saja itu, Pak? Ya, jadi contoh ya, ketika kita di HST, ya walaupun saya rasa karena HST-nya ini menggunakan HST Jepang, ya Kanzaki, tidak akan rusak. Tapi ketika terjadi misalkan, kita akan ganti sepenuhnya. Tetap. Jadi misalkan tetap rusak ya. di bagian dalam, kita ganti utuh. Jadi itulah kenyamanan bagi customer nantinya, Bapak. Oke. Nah, gitu. itu Pak Eko yang saya maksud. Betul. Jadi walaupun secara logika Iya. dengan penggunaan yang standar tidak terjadi sesuatu hal yang urgent atau yang di luar nalar lah katakanlah, itu pun masih tetap apa ya diberikan kenyamanan bahwa nanti seandainya itu terjadi kerusakan, padahal itu secara logika nggak rusak gitu ya, Iya. misalkan. Itu tetap kita tanggung jawab ya Pak. Iya. Selama 1 tahun akan menjadi tanggung jawab PT BC. Seperti itu. Oke. Nah itu Pak, itu yang kemungkinan ini yang perlu apa itu pelanggan kita tahu ya. Karena kalau petani itu kan hanya apa ya istilahnya pengguna jasa lah ya. Ini pelanggan atau bos-bos lah yang punya duit yang ingin usaha jasa kombin ini kan perlu ini Pak. Menurut saya ini kenapa sih nggak pakai yang ini saja? Iya. Coba dibandingkan. Apa bisa dibandingkan tuh Pak? Membeli 2 misalkan. Yang satu Niskala, yang satu merek X misalkan. Sama beli baru. Coba nanti kayak apa tanggung jawabnya? Iya. Jadi gini Pak Kumis, sebenarnya customer komben ataupun traktor nantinya ya adalah customer yang sudah menggunakan produk-produk merek lain sebelumnya. Betul. Kita datang di belakang ya belakangan, tapi satu hal yang perlu ya kita sampaikan adalah kita punya komitmen garansi tadi, ya kan? Satu gitu ya. Kita punya banyak cabang. Oke. Ya, di cabang ada tim teknisi kita. Teknisi ada, Ya, partnya betul. sudah disediakan. Dan kita akan jemput bola. Ya, mulai saat ini sudah disiapkan 50 unit mobil servis. Bayangkan, Di 50 timnya Pak Eko ini? Betul. Jadi tim teknisi kami bersama dengan mobil servis yang di dalamnya ada tool, ada equipment untuk repair, untuk servis sudah kami Komplit di situ siapkan. ya, Pak ya? Sudah kami siapkan Tinggal sejumlah 50 unit. Berangkat. Gitu. Bedanya apa dengan servis mobil? Kalau penjenengan punya mobil, Harus ke mobil bengkel. jenengan datang ke Harus ke bengkel, Pak. bengkel. Kita yang Tapi kalau butuh. ini beda. Di rumah? Di rumah karena kita kontrol dengan berapa jam ya kita harus datang. Ataupun ada rusak garansi kita harus datang. Berarti di waktu yang sudah ditentukan itu Oke. kita harus sudah datang. Itu untuk preventive maintenance, berarti untuk ajak- servis gratis. cek secara rutin Betul. ya Pak. Di masa garansi 1 tahun tadi, ketika ada rusak, kalau sudah rusak nggak mungkin bisa dibawa ke bengkel. Betul sekali. Apalagi mesin Kita kayak yang ini. harus jemput bola, kita yang harus Masa di datang. jalan raya mau di Betul. Kita yang harus datang. Rusak di sawah, kita benerin di sawah. Seperti itu. Jadi polanya beda dengan servis mobil. Oh iya. Oke. Makanya bener Pak, ini sahabat BC dimanapun berada bisa mendengarkan obrolan kita. Salah satu hal yang menarik yang selama ini menurut saya belum ada Pak. Ini yang akan dilakukan oleh timnya Pak Eko, tentunya dari tim BC ya Pak ya. Sudah demikian disiapkan segala sesuatunya dari baru transaksi beli saja sudah segitunya ya Pak. Apalagi nanti masa penggunaan, kemudian ada kerusakan dan sebagainya. Terus operasi sekarang yang di 50 unit itu sudah disiapkan di semua depo-depo cabang ini atau bagaimana, Iya. Pak? Jadi sudah tersebar ya Saat ini sudah ya? di cabang-cabang BC ya, teknisi dan 50 unit mobil servis tadi Bapak. Jadi itu sudah kami siapkan. Ya. Jadi ketika memang ada pembelian di luar pulau dan dekat dengan kita punya cabang, harusnya sudah tidak ada keraguan lagi. Mantap Pak. Berarti dari awal sebelum meluncurkan istilahnya mempunyai rencana untuk bisnis ke ini ekspansi ke Alsintan ini kan berarti itu rancangannya sudah mateng kan Pak. Nah, itu beginilah. Itu yang menjadikan
rasa ketertarikan Pak Eko. Jadi bukan masalah baru dan tidaknya. Jadi sekarang kan konsumen kan berhak memilih tuh Pak. Betul. Uang kita, misalkan saya mengeluarkan uang, kenapa saya beli yang 1-2 tahun rusak, partnya itu susah, ini walaupun baru, tapi garansinya banyak, begini dapat ini, dapat ini. Yang penting tadi Pak, kenyamanan itu tadi Pak. Kalau orang sudah bisnis nyaman pasti tidak akan kemana gitu Pak. Ya. Karena kenyamanan itu ya penting. Kenapa? Ini bisnis jasa, itu paling penting. Bisnis jasa ketika ada masalah, ya technical problem hari ini, otomatis pekerjaannya akan delay, ya akan terganggu. Nah, jangan sampai pada saat ada masalah kita tidak cepat untuk menangani. Karena juragan lah, teman-teman kita milik ya, itu juragan kita sebut. Itu selalu dikejar target penyelesaian garapannya. Misalkan hari ini 1 hektar harus selesai 1 hektar. Betul. Gak mungkin pagi ada masalah teknis tidak selesai kita biarin 2 hari 3 hari, akhirnya apa yang terjadi? Pemanenannya terbengkalai, kemungkinan bisa jadi rusak hasil panen. Pasti barangnya rusak, yang punya barang juga ngomel-ngomel. Kemudian dari itu tadi pengusahanya tadi juga rugi waktu, rugi uang kan Pak. Ini kan waktu adalah uang. Jadi kalau Niskala ini sudah sedemikian dipersiapkan segitu, saya rasa, saya yakin Pak, ini banyak yang tertarik. Karena gini, kemarin kalau nggak salah waktu bulan apa ya Pak, pernah di Tegal ada demo itu, sudah ada beberapa, kalau orang sana itu nyebutnya bandar Pak. Jadi kayak pengepul besar yang membeli panenan jagung, didemukan di situ. Kebetulan saya kan ada di sekitar situ kan Pak, melihat. Itu apa ada perbedaan pemotongnya di antara Niskala dengan merek lain Pak? Karena setahu saya dan komen dari petani-petani, kemudian pengusaha-pengusaha yang datang hadir di situ, itu hasilnya lebih bersih. Sisanya Pak, maksudnya sisa jagung yang tertinggal di belakangnya itu loh Pak. Kan kadang-kadang motong, kan masuk ini Pak. Betul. Masuk. Betul. Tapi di belakang itu masih banyak yang tercecer. Kok Niskala ini prosentasenya lebih sedikit? Ini bagaimana, apa perbedaan Pak? Jadi saya berikan informasi lebih tentang alat panen jagung. Komben ya, itu ada 2 alat panen jagung yang sekarang beredar di Indonesia. Satu ya hanya dengan kit jagung, ya, yang kedua dengan header 1 set. Nah, untuk yang konkit tadi ya, kit jagung, itu hanya merubah sebagian saja. Harganya juga murah. Gitu ya. Sekitar ya kalau beli kitnya itu 30 jutaan lah. Itu kit jagung. Tapi beda dengan BC Niskala. BC Niskala kita sertakan header, dan tidak cukup hanya header. Produk lain hanya header, tidak merubah bagian tracer. Gitu Pertanyaan Pak Kumis tadi, kok bisa bersih ketika demo kemarin? Itu. Karena kita bukan hanya header jagung, di belakang pemukul kita, tracer kita juga bukan pemukul yang untuk padi. Disitulah kuncinya sebenarnya. Sorry, ini rahasia sebenarnya. Iya, tapi kan penasaran. Iya, betul. Apa sih bedanya? Sama-sama itu komben kan? Ya mungkin hanya perbedaan di nama barangnya, tapi secara spesifikasinya kan sama. Untuk penggunanya juga sama, hasilnya harusnya kan hampir sama. Kemarin itu memang benar-benar Pak, ini nggak mengada-ada benar. Jadi komen orang banyak itu, kok Niskala beda ya? Jadi untuk yang mohon maaf ini, yang orang luar ngambil sisa itu kan biasanya nggak di ini kan, hampir nggak ada Pak. Gitu loh Pak. Hal menarik, mungkin ya kalau cerita demo, wis sudah disetting sama teman-teman teknisi. Tapi jangan salah Bapak, kita sudah ada banyak pembeli ya. Kita di Lampung ada pembeli khusus jagung. Kita di Konawe, Sulawesi Tenggara, itu ada petani jagung juga sudah membeli, dan statementnya, testimoninya cukup keren. Semuanya bilang tidak ada masalah dan bagus hasilnya. Ini bukan disetting Pak Eko, mohon maaf saya nambahin. Kejadian itu kan mesin dicek dulu Pak. Sama teknisinya dari Niskala, dibuka Pak. Suruh ngontrol yang sudah terbiasa punya dan melakukan jasa itu kombin itu. Jagung. Kemudian sama kalau drivernya namanya operatornya, dia kan apal kan Pak. Ini settingan atau enggak atau masih utuh, dibukakan, suruh ngecek, habis itu oke, normal, ditutup.
itu langsung sendiri Pak, bukan teknisi dari Niskalanya gitu. bukan. Jadi makanya kenapa hiranya di situ Pak. Kalau di setting kan ya maklum apa-apa kan pasti yang bagus kan, namanya promosi kan gitu. Tapi yang saya bilang ke Pak Eko memang benar kejadian. Berarti itu ya Pak rahasianya di situ. Betul. Untuk heaternya sendiri, pemukulnya tracernya sendiri. Bukan hanya di apa kit apa tadi ya Pak ya. Yang hanya seharga 30 juta atau berapa. Betul. Kemungkinan benar Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko tadi persentasenya banyak benernya karena tidak mau ya kan ganti ini terus berapa sih biayanya berapa. Nanti keuntungan akan berkurang kan. Tapi kan karena tadi BC itu mempunyai tanggung jawab moral, tidak hanya menjual nyugih ke awake dhewe. Itu loh Pak masalahnya di situ kan. Bukan mencari itu bisnis ya bisnis. Tapi bisa untuk mencerahkan yang diajak kerjasama. Dan kebetulan memang kita kan ini loh Pak. Tadi disampaikan agak melenceng dikit Pak Eko, mohon maaf ya. Tadi kan kita punya namanya divisi apa kemitraan. Kan itu di perusahaan lain juga nggak berani seperti itu kan. Untuk menyambung itu makalah dimunculkan ini juga kan Pak. Bahkan tadi mau ke sayuran atau ke mana dan lain sebagainya, traktor dan ini wah. Ini harapan cerah ini bagi petani. Harapannya malah nanti ya kita ada semacam bisimat gitu loh. Ya, kayak ya mat-mat yang lain lah. Gitu ya. Bisimat di mana di situ orang bisa beli komben bisi. Benih jagungnya bisi, benih padinya bisi, pestisidanya bisi, semuanya bisi. Semua kapal terbang pokoknya. Dalam one stop shopping. Itu kerennya Pak. Jadi satu tempat ya semuanya bisi. Ya, besok kalau akhirnya petani taunya apa? Bisi kan begitu. Betul. Ya. Kalau boleh usul Pak Eko, nanti dianukan sama pimpinan. Di sebelah matnya itu nanti ada gedung bioskop juga Pak. Namanya BC Theater. Bukan keren lagi ya kan. Keren. Bukan hanya pertanian ya. Tadi sebelum nanti ngeliat filmnya kan kita bisa lihat alat-alatnya. Secara jalan begini kan. Kalau di mat kan berhenti nih, seperti di belakang kita ini. Untuk operasional bagaimana? Ketertarikan kan kurang kalau nggak mencoba. Ada di situ dulu. Begini keren Pak. Mini theater ya. Iya, mini theater. Saya nanti ikut jadi MC-nya Pak. Oke Pak Eko, kita semakin menarik ini. Mohon maaf, mumpung ketemu ini Pak Eko. Jadi kadang-kadang ya keterbatasan waktu kita Pak yang punya masing-masing tanggung jawab tugas. Pak Eko juga sendiri juga sibuk harus mengatur timnya ke sana sini, apalagi tadi ada 50 armada dari cabang-cabang. Apalagi ini kan bentuk pertanggungjawaban sebelum dijual pun juga kita sudah punya tanggung jawab. Berarti tanggung jawab Pak Eko juga besar kan, waktunya hanya terbatas. Lah ini mumpung ketemu, saya pengen tanya sebanyak-banyaknya biar nanti apa yang kita obrolkan ini bisa didengar oleh sahabat BC dimanapun berada, sehingga punya ini loh Pak, apa tambahan masukan, pengalaman. Ternyata begitu ya. Ini kan dari yang ahlinya ini yang sudah memegang bener masalah Alsintan, bukan saya kan mau menerangkan apa gitu loh, menerangkan sepeda motor aja nggak mudeng apalagi mesin-mesin. Lain belum ketemu. Nah, lanjut Pak Eko, berarti kalau dari ini namanya Niskala ya Pak ya. Berarti tadi sudah gitu. Sekarang ini kalau pelanggan misalkan itu sudah membeli Alsintan Niskala katakanlah begitu. Ini sudah merasa dia itu dapat kenyamanan, sudah ayem, kesulitan spare part ataupun rusak sewaktu-waktu dengan penggantian yang sebegitunya itu sudah merasa nyaman. Nah, ini berarti kan sudah tidak ragu lagi kan? Apa betul begitu ya Pak ya? Kenapa kalau sudah nyaman harus pilih yang lain sih? Jangan-jangan non sewu. Kalau lihat cewek kita sudah dapat nyaman nih, sudah cantik, sudah pinter ya kan, mau dikasih berapa pun kita lihat yang lain lagi ya, masa seperti itu atau bagaimana Pak? Ya kembali sebenarnya pengguna ya pelanggan itu sudah pernah menggunakan dulu, betul. Ya merek-merek lain gitu loh. Jadi ya kita seharusnya ya memang datang belakangan dengan pelayanan yang lebih. Itu penting. Mantap. Kalau tidak melakukan pelayanan yang lebih ya pasti mereka tidak akan berpindah kan begitu kan. Cuma pengikut. Betul. Ngekor Pak. Ngapain gitu. Betul. Harus jadi, ada yang lain nih Pak ya.
target kita memang ya satu, selain mitra-mitra kita ya, petani-petani jagung, mitra jagung, yang memang teman-teman yang sudah menggunakan combine harvester selama ini. Ya, mereka ya maaf Pak Kumis, jadi umur pakai combine itu ya rata-rata di 2-3 tahun itu sudah mereka harus ganti yang baru. Nah, sebabnya apa Pak? Ya, karena memang umur pakai ya, lifetime-nya. Alat-alatnya ya, ya, alat-alatnya sudah aus ya, atau bagaimana? Di 3.000 jam ya, biasanya mereka sudah replace, mereka sudah ganti ke yang baru. Ya, harapannya yang baru dengan pelayanan, dengan produk yang premium seperti ini ya, teman-teman pemakai combine menggunakan BIS Niskala. Seperti durasinya lebih panjang ya Pak. Berarti kan kalau nggak salah nih keterangan Pak Eko tadi, kalau selain Niskala itu kan berarti durasinya hanya sekitar 2 sampai berapa 8.000 jam? Enggak, itu 800 per tahunnya, 800 per kurang tahunnya. lebih ya. Gitu ya, berarti itu membagikan Niskala begitu ya Pak. Oke. Masuk, jadi saya juga apa ya, istilahnya misalkan saya punya duit, pilih ini Pak daripada pilih yang lain. Monggo. Masalahnya gini Pak, memang tadi kan di awal saya kan sudah tanya kepada Pak Eko yang mewakili dari PT BISI. Ini kan dari 10 tahun yang lalu kan yang jual alat semacam ini kan sudah banyak tersebar di mana-mana. Kok baru sekarang itu memasarkan itu? Apakah ada kesempatan? Ternyata bukan peluangnya yang sisa berapa persen dimasuki kita pangsa pasarnya, tapi memberikan pengertian bahwa kowe lo timbang pakai itu, manggu pakai ini. Jadi tidak apa istilahnya mencari pangsa baru, karena memang dunia ini kan sambil yang belum pakai kita edukasi. Daripada beli yang bukan Niskala, ngikut-ngikut, kecewa, mending tidak usah langsung begini ya. Sekali melihat jatuh hati itu Pak ya. Betul. Terus kalau Niskala ini sendiri Pak, kombin Niskala ini itu memang menonjolkan yang paket pemanenan jagung saja atau bagaimana Pak? Ya, jadi Niskala ada 3 varian sebenarnya. Oh, ada macam-macam. Jadi sebenarnya satu body. Ya, satu cuman body. Maksud saya ada 3 paket penjualan. Untuk paket pembeliannya. Pembeliannya, Pak. Jadi bisa dibeli dengan set. Set itu headernya itu ya jagung dan padi. Jadi dapat 2 kepala. Oh, maaf, saya potong. Kalau biar nggak salah Pak ya. Berarti yang pertama satu set itu dengan kepala 2. Bisa diganti ya Pak? Berarti? Bisa diganti. Bisa diganti. Ya? Jadi body itu hanya satu, ya kan? Nah, kita tinggal tanya ke calon pembeli, mau dipakai apa pada saat pertama kali turun. Apa gitu Pak ya? Kalau pertama kali jagung, kita set dengan jagung dulu. Disiapkan untuk headernya itu jagung. Iya, jagung dan tracernya jagung. Nah, penyertanya adalah yang padi. Nah, dan kita edukasi nanti. Kita kasih training ya, bagaimana cara replace, bagaimana cara memindahkan ketika selesai panen jagung ke panen padi. Waktunya cukup pendek Pak Kumis. Hanya 6 jam. Bayangkan. Itu toh ya? Iya, replace. Jadi dari jagung ke padi dan sebaliknya. Bisa dilakukan oleh pengguna sendiri ya? Bisa. Ya. Dan kita lengkapin ya. Sekarang sudah zamannya teknologi. Ya, bisa kita lihat di YouTube kita. Monitor nanti. Jadi ada bagaimana cara replace, cara mengganti dari jagung ke padi, padi ke jagung. Sudah bisa dilihat di situ. Itu satu paket pertama. Paket kedua ya pasti ada teman-teman ya pelanggan ataupun ya juragan lah yang hanya fokus di padi. Kenapa? Karena areanya nggak ada jagung. Nggak ada jagung, betul. Ya, kita layani mereka juga. Ya, jadi mau beli dengan header padi, dengan kepala pemotong dan tracer padi aja, kita layani. Kita layani. Ganti-ganti gitu ya. Nggak usah ganti-ganti. Bisa juga Pak ya? Bisa juga. Tidak harus satu set tadi ya Pak ya? Tidak harus satu set. Nah, yang ketiga ya, ada beberapa wilayah ya yang memang di wilayahnya itu hanya jagung aja. Nggak ada padi ke? Contoh di Sumbawa. Ya, Sumbawa itu nggak mau replace. Ya, dia beli mulai dari awal sudah jagung. Pemanen jagung. Kenapa? Sepanjang tahun jagung di situ. Kita layani juga. Jadi ada tiga paket ya, bukan 3 varian, 3 paket. Tetap variannya Niskala, tapi paket pemotongnya itu ada 3 macam. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya. Ya, apakah bisa Pak Eko mau tanyakan lagi ya? Pelanggan itu beli yang tidak paket, misalkan selain 3 ini, bisa nggak Pak?
Bisanya bagaimana? Kalau Bisa. saya butuh headernya saja, Iya. Jadi butuh headernya saja kita layani. boleh ya Pak? Ya? Boleh. Karena Jadi partnya sudah disediakan iya, tadi misalkan ya. contoh tadi teman Sumbawa, iya kan? Teman Sumbawa tadi beli pakai jagung. Betul, Nah. jagung saja. Ternyata setelah 2 tahun ya dia jual ya Ke ke orang lain Oke. di pulau sebelahnya yang memang nggak ada jagung ya atau ada jagung sebagian. Ada padi Artinya juga. apa? Butuh padi toh. Nah, kita bisa beli header padinya. Begitu. Sekaligus tracer padinya. Berarti Begitu juga sebaliknya. bodinya tetap, Oke. tinggal penggunaan bagaimana, tidak memaksa harus beli baru lagi yang Betul. Iya. Kalau gitu sangat mudah ya Pak ya. Fleksibel, Mau fleksibel. dijual atau mau diganti apa lagi, beli baru atau pindah tangan Betul. atau oper atau bagaimana. Betul. Yang beli pun sudah nggak was-was ya. Betul. Loh, aku di sini butuh padi, kok aku Oke. belinya ini jagung. Betul. Ternyata Neskala bisa beli itunya. Bisa. Dalam arti kata, ya walaupun ini sudah umur 2 tahun, kepalanya, pemotongnya baru kan, baru beli, Betul. tracernya baru, gitu. Keren kan? Ya cuma seperti saya Pak Iya. ya. Bodinya tua. Jiwanya tetap muda Pak Iya, Eko. iya. Masuk Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Sesuai namanya. Masuk Pak Eko, masuk. Iya. Keren. Iya. Nah, keren Pak. Ya, keren sekali. Makanya saya itu senang Pak ketemu jenengan ini senang karena bukan hanya saya Pak yang mendapatkan ilmu seperti ini, pengetahuan seperti ini. Karena kita harapannya didengar oleh masyarakat di seluruh Indonesia, utamanya petani, kemudian pengguna jasa, pelanggan dan sebagainya itu agar mereka tahu detail Pak. Kalau dari sumber aslinya kan tahu Pak, bukan katanya kayak lo, katanya itu kan nanti ada plus minusnya kan Pak. Betul. Tapi kalau dari Pak Eko sendiri memang sudah pegangnya di situ, dipercaya oleh manajemen di situ kan informasi ini kan nggak hanya abal-abal disampaikan hanya untuk menarik kan Pak ya, kan boleh dibuktikan gitu Pak ya. Beli Neskala, buktikan sendiri rasanya. Baik. Berarti bisa katakanlah tidak paket, tidak lengkap. Orang Jawa bilang itu apa yang dibutuhkan saja sesuai dengan yang mau digunakan itu. Betul. Baik, Pak Eko. Kemudian ini, terus sekarang kan ini istilahnya seperti ini kan banyak fitur-fiturnya Pak. Betul. Nah gitu. Itu ini A, B, C, D ini kan banyak dari A sampai Z lah. Fitur unggulannya dari Neskala sendiri apa Pak Eko? Nah, ini saya pengen sahabat visi tahu fiturnya. Nah kan cara bodinya seperti ini. Fiturnya bagaimana Pak Eko bisa diceritakan? Ya, jadi kalau fitur unggulan ya, pertama tadi ya, pemanen jagungnya spesial banget. Kenapa? Dengan perontok yang memang beda dengan yang lain. Itu tadi yang sudah Itu udah saya sampaikan tadi. Ya. Tapi untuk fitur yang lainnya, khususnya part by part ya, itu banyak banget. Bisa Ya. Bisa. Saya akan satu persatu, sampaikan Pak, ya? satu persatu. Saya pengen, Nggih. mohon maaf, Nggih. saya pengen sekali dilihat satu persatu Betul. biar sahabat visi tahu. Oh, Iya. ini tuh begini, ini Iya. begini. Monggo Pak. Ya, jadi paling penting ya, kenapa? Sekarang trennya ya, trennya itu kombain yang bisa memanen di lahan dalam dan berlumpur. Kedalaman gitu Kedalaman, ya. Kenapa? Ya, khususnya di Pulau Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa. Ya, banyak, Pak, di- Itu banyak lahan yang kurang lebih lah, dalamnya Pakai kaki selutut, aja, ya, betul, selutut. karena memang Dan- tanahnya lumpur kan. Dan gitu. memang dulu ya, itu tidak perlu dengan kombain yang 100 PK ke atas. Dulu kombain masuk itu kan mulai dari yang ya kecil, yang 60 PK, naik ke 70, naik ke 85, Semakin 90. tinggi ya, semakin tinggi Kenapa itu kok ya. sekarang 100 trennya? Disitulah sebenarnya jawabannya. Lahan ya, lahan kita itu semakin lama, setiap musim menggunakan alat berat, Semakin ya heavy equipment semakin dalam. Kenapa? Ketekan beban itu tadi. Dasar kerasnya digaruk ya sama Iya. yang crawler ini, Betul, ya. akhirnya nggak keras lagi di situ, posisinya semakin ke bawah. Oh iya, Musim semakin berikutnya 4 bulan lagi, dipakai kembali lagi lagi, gitu. kembali lagi, akhirnya semakin dalam. Semakin ke dalam, Ya, dalam. kenapa? dalam gitu ya. Satu, power dibutuhkan semakin lama semakin meningkat. Sekarang Iya, sudah iya, trennya iya. memang 100 Karena PK. semakin dalam tentunya butuh kekuatan Butuh yang power, ekstra. butuh power, butuh power. Oke, betul. Ya, Paham. itu alasannya Paham, kenapa. ya,
kita memang menjual ya di awal ini dengan yang 102 PK. Itu sudah cukup. Yang awal. Oh, Iya. makanya ini ya, Pak. 102 itu Ada 100. tulisan 102 itu Betul. PK berarti Betul. ya untuk Iya, kekuatannya horsepower, sendiri. Ya. horsepower. Jadi PK engine. Nah, Oke. penting lagi ketika beroperasi di lahan dalam dan berlumpur dibutuhkan juga penggerak transmisinya ya. Itu memang yang mampu ya beroperasi di lahan-lahan yang memang ekstrim seperti itu ya. Siapa yang menggerakkan atau alat apa yang menggerakkan? Ada namanya HST, Pak. HST apa Ya, Hydrostatic Transmission. Oh, saya Iya. kira hari setelah tanam. wong benih yang Iya, begini, kan? wong benih yang begini ini. HST hari setelah tanam. Lah, Kalau kalau di HST ini? mesin hydrostatic transmission ya. Jadi di situ Fungsinya itu di situ menggerakkan. ya, di situ ada piranti ya. alat ya. Ya, HST namanya. Ya, dia akan menggerakkan. Nggak mungkin dia menggunakan kopling manual. Ya, pasti menggunakan HST itu. Karena berat yang kuatannya digerakkan. Iya, betul. Harus Iya. perlu power yang Iya, betul. banyak. Oke. Nah, penyakit yang umum ya, yang sudah ya, produk lain itu HST-nya jebol. nggak kuat ya, Pak? Nggak kuat Saking karena dipaksa beroperasi di lahan yang dalam dan berlumpur. harusnya bukan di situ Betul, tempatnya. betul. Kenapa? Ya memang kualitas HST-nya ya beda dengan kualitas HST bisnis skala. Loh, pasti ada pertanyaan, lo kan gue pakai apa? Ya, apa itu, Pak? Mereknya? HST ini skala pakai merek Kanzaki. Ya, Kanzaki niku nomor 1 Untuk untuk itu ya. HST. Ya, itu Jepang punya. Berarti Jepang di punya. skala sudah ada itu, Pak? Sudah ada, ya. Dan berapa cc? Itu kita pakai yang 52 cc. Sudah besar ya, Sudah Pak, ya? besar. Oke, udah Jadi mampu kan itu. jangan khawatir ya ada masalah di HST tersebut. HST-nya tadi. Ya, ketika memang beroperasi di lahan dalam dan berlumpur. Sudah mempunyai rasa aman lagi ya, Pak ya. Iya. Udah nggak was-was lagi ya. Oke. Iya. Tahan lumpur, sikat pokoknya. Sikat, Oke, sikat ya. aja, Oke. sikat aja. Apalagi, Aman. Apalagi nggak Aman. lumpur ya. Iya. Kecil kan. Terus worry, takut. Jangan, garansi kok. Iya, betul. Garansi betul. kok. Kembali Setahun digaransi. kembali Rusak. Niskala, bisi Niskala itu memberikan jaminan Betul. garansi. Rusak diganti. Itu aja. Wes, Ya. udah ndak Apalagi usah. Nah, iya. nggak perlu khawatir. betul. Punya Niskala nggak perlu khawatir. Sudah barangnya bagus-bagus di dalamnya masih digaransi. Itu. Barangnya juga ganteng kayak Pak Eko loh ini. Betul. 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 Ini orang ganteng. Terus ada lagi, Pak? Ya. Selain HST, Banyak. apa lagi, Pak? Saya Ya. bilang banyak karena Pokoknya ceritakan ya, aja nggak semuanya, cukup Pak. nih waktu nih kalau saya jelaskan. Nggak apa-apa. Ya. 2 hari 2 malam nggak Penting apa-apa, Pak lagi Eko. adalah satu, ketika kita beroperasi di lahan lumpur, ya, lahan dalam, apa yang dibutuhkan? Kalau bahasa teknik ya, ada namanya ground pressure. Maksudnya Ground pressure, tekanan tanah. daya tekan ke tanah. Oke. Gitu loh. Dan itu ada formulasi khusus ya. Dan ini sudah disiapkan memang untuk daya tekan yang memang lebih rendah dari yang lain. Oh, iya. Di mana Letaknya? letaknya supaya dia bisa lebih rendah? Kita di lebar crawler. Lebar roda kelabang Betul, ini ya. betul. Roda kelabang itu kita lebih lebar dari yang lain. Berarti istilahnya itu walaupun dalam itu Tapaknya, istilah jenengan punya kaki yang ban lebar. benar, ya. Nah, ban itu- mobil itu lebih lebar, Nggih, lebih tapaknya lebih nggih. kuat gitu. Betul, Nah, iya. itu beda berarti. Beda, ya, Pak? beda. Sampai saat ini ya hanya satu-satunya Niskala ini yang lebar tapaknya Tapaknya itu itu paling- 60 cm paling lebar. Paling lebar ya. Yang lain masih di 55. Kita sudah menggunakan yang 5 cm 60. lebar loh, Pak 5 Eko. cm cukup. Lebar, Pak Eko. Cukup. 5 cm 5 cukup. cm itu kalau untuk Nggih. napak segitu Betul, kan. betul. Jadi tekanannya tidak terlalu keras karena Betul, itu ya, betul. kakinya lebar itu Iya. tadi ya. Oke, Iya. oke. Kalau orang Jawa bilang kalau kita bangun rumah itu cakar ayamnya itu Betul. benar-benar kokoh gitu ya, Pak. Memang tujuannya itu untuk menopang. Oke, Iya. karena memang bebannya Iya. itu apa barang juga bodinya juga mesinnya kemudian belum lagi nanti ada barang yang apa itu Iya. jagungnya atau padinya yang dipanen itu kan semakin Betul. berat juga. Betul. Selain itu lagi, Pak. Selain itu, wah di bagian Terus, kaki-kaki ini ya. spesial banget. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita cerita tentang lumpur, ya, ketika itu lahan dalam, ruang buang lumpurnya harus lega. Untuk pembuangannya. Pembuangannya, ya kenapa? Ketika lumpur, ya, Masuk. terhalang, Betul. pasti bukan malah bisa melaluinya, pasti menghalanginya. Tapi kalau ruang buangnya ke belakang, ke samping kanan, Maaf. ke samping kiri, Kalau terhalang efeknya apa, Pak Eko? efeknya kan nyaru, Pak, kayak doser. Oh. Akhirnya beban buat mesin. Oke, tadi
bukan bekerja untuk apa itu berputar. Nggih. Istilahnya dia berarti terhalang, Berarti dorong dia lumpur. Otomatis memerlukan tenaga Tenaga lagi lebih, dan tidak betul. berfungsi gitu. Iya, dia lagi berusaha untuk keluar dari kubangan misalkan, tapi sementara lumpurnya harus dia dorong ke depan. Malah dua kali beban dua ya, kali Pak. beban. Harusnya lumpur ini terbuang ke belakang atau ke samping kanan kiri. Nah, disitulah desain, Pak. Desain chassis sebenarnya yang diperlukan. Ini desain kaki-kakinya ya, chassisnya sudah kanan dan kirinya sudah banyak ruangan-ruangan. Space-nya lebih lebar. Betul. Ya, Pak. Space-nya. Banyak ruangan-ruangan sehingga lumpur bisa mudah rilis ke belakang maupun samping kanan, samping kiri. Siap. Tuh. Semakin Lainnya apa lainnya? Ayo Nah, lagi Pak. masih Pokoknya banyak. ceritakan semuanya Pak. Saya Ya. pulang dari sini dapat ilmu Betul. banyak. Track roller ya. Track roller ini track roller yang mana nih, Pak? Track roller ini. Yang samping-samping kecil-kecil Oh, ini. kecil, kayak Iya. roda-roda itu ya? Iya, roda-roda itu track roller, roll track ya. Nah, itu kita sudah sistemnya jepit. Sistem jepit. Jadi ada dua, Gimana? ya. Itu Ada sistem jepit, Ah. jepit chassis ya. Betul. Ini terpisah. Ada yang sistem model yoyo. Ya. Menyatu. Begini ya. Ada di sebelah. Kanan kiri menyatu. Yoyo. Enggak, dia di sebelah malah, tapi yoyo. Kalau ini di tengahnya, sistem jepit. Oh ya, Nah, ini ya berarti. Betul. Ya. Nah, di sini ya tekanan bebannya lebih merata yang sistem jepit Dibanding yang tadi. dibanding yang tadi. Itu artinya apa? Keuntungannya apa? Nanti keuntungannya ke umur crawler, umur roda kelabangnya. Ya, itu ya. Itu Untuk yang ketika lebar merata dia akan semakin durabilitasnya semakin lama. Oh, kalau ibarat ban mobil itu spuringnya apa ya? Mances atau gimana? Betul. Jadi ketika tidak rata ya otomatis itu kan nanti bannya akan kan, miring lah, nah, miring lah. itu juga ya. yang rollernya kan juga Betul. makan sebelah kan Ya, istilahnya kan, Pak. ya. Kalau ini rata. Iya, bisa untuk rata karena Betul. jepit itu tadi ya di kanan kirinya. Iya. Gitu. Terus Lagi, Pak. penting lagi di track roller kita ini sudah menggunakan penutup ya. Jadi ini kan mainnya di lumpur. Penutupnya yang putih Iya, nih, Pak. yang putih Yang nih ada ya. tulisan-tulisan putih-putih itu, yang lain tanpa penutup. Betul. Ya. Pak. Ini Ketika saya tanpa tahu sendiri. penutup ya, otomatis lumpur, air akan masuk ke dalam situ. Di situ ada bearing, ada as ya, ada shaft. iya, Ketika kena lumpur, kena apa namanya ini otomatis berkarat ya nanti. berkarat. Iya, umur dari bearingnya, dari aus juga. iya, dari bantalannya akan mudah aus. Itu juga membuat pergerakan juga Iya. nggak lancar Betul. lah, Pak. Betul kan? Disitulah Pak sebenarnya fungsi dari penutup itu. Jadi ketika kita rutin melakukan perawatan ya, kita buka, kita kasih grease, gemuk lah bahasa orang kita, gemuk ya, Kayak stempet, kayak ya. Setelah itu kita tutup lagi, ya sudah ada pelumasan di dalamnya, pelumasan gemuk. Yang penting adalah tidak ada air ataupun lumpur yang masuk ke dalam situ, sehingga umurnya akan semakin lama. Berarti itu sebenarnya ada kelebihannya. pengamannya ya Pak ya. Iya. Berarti ada semacam pengaman Betul. untuk meminimalisir Iya. air atau lumpur Betul. masuk sehingga merusak yang alat Iya. yang di dalam. Berarti kembali nih Pak Eko, seperti ban mobil kita lah. Iya. Mobil kan ada velg itu kan Pak. Iya. Di tengah-tengah baut-baut itu kan ada itu yang namanya itu kayak apa yang bolong itu yang Iya. itu kan kadang-kadang milik mobil kan nggak itu pentingnya ditutup atau tidak itu kan Iya, betul. itu semacam itu ya Sama, berarti kan sama. apa namanya itu Sama. sering itu apa dia terus berkarat akhirnya dia malah jebol Iya, sendiri. iya. Oh, yang Jadi lain memang bearing itu harus ada pelumasan Iya, dan iya, tidak boleh ada masuk air, Oke, ya, sehingga nanti berkarat, akhirnya perputarannya nanti terganggu, Tuh, karena ada karat di situ. ternyata banyak masih ada lagi Pak Banyak. pokoknya ceritakan dulu Kalau kita cerita ya di kaki-kaki aja, karena Ya, yang kaki dulu. menjadi fokus ya dari pelanggan sekarang adalah kaki-kaki. ini Pak mohon maaf Pak saya potong lagi karena mumpung kita ketemu lagi-lagi Pak saya biar informasi lengkap Pak Iya. jadi orang mau tertarik itu biar tahu lengkap dulu Betul, betul. kalau orang Jawa bilang mau punya menantu kan bobot bebet bibit kan lah Harus, ini kan betul. harus bener-bener baik Iya, kan lah iya. sekalian Pak Iya. selain itu tadi yang penutup atau apa lagi Ya, Pak selain itu ya jangan kira roll track itu sama materialnya. Ya. Roll track ini beda-beda. Ya, kita sudah desain ya, didesain khusus roll track yang lebih banyak menyentuh atau berbenturan itu kita buat lebih kuat. Ya, khususnya di bagian Bahannya ujung ya, ya, berarti lebih kuat lagi. bagian depan dan di bagian depan situ ya.
kanan kiri kita buat lebih tebal dengan material yang lebih kokoh. Kenapa? Dia yang sering berbenturan dengan pematang itu, sehingga umur pakainya memang akan lebih natap gitu, lebih dia kuat lah ya istilahnya, terhadap benturan lah istilahnya. Kemudian selain itu Pak? Selain itu, kaki-kaki lagi, kaki-kaki lagi, kaki-kaki ini ya Pak ya, Pak Kumis. Jadi di kaki-kaki BC Niskala ini ada sprocket, ada idler, ada rail guide. Ya, di depan tuh sprocket, di belakang tuh idler ya, teman-teman di lapangan bilangnya roda bulan ada rail guide ya, sepatunya itu kita punya material yang khusus ya, yang memang bahannya khusus bahannya khusus sehingga umur pakainya itu lebih lama walaupun dengan penggunaan yang sama jadi jangan kira warnanya aja dibuat gold misalnya gold seperti ini, enggak. Gold itu kita nilai jualnya memang lebih senilai emas gitu loh. Memang itu kan ya, beda dengan yang biasa, dengan yang bukan lain. hanya dicat atau disemprot, enggak. begitu ya. Memang itu ada nilai tambah buat customer ya, dibedakan warnanya ya, itu karena memang ini materialnya juga beda gitu loh. Ketahanannya, materialnya itu memang beda dengan yang ada sebelum-sebelumnya. Itu sebenarnya. Masih di kaki lagi ada? Masih di kaki lagi ya. Kalau di kaki sebenarnya satu lagi di kaki itu apalagi? High clearance, Mbak. Ya, selain desain tadi, high clearance. High clearance ini jarak dari permukaan tanah ya ke chassis tertingginya. Di bodinya di bodinya. Itu memang bukan hanya tentang power, bukan hanya tentang desain ya. Chassis yang tinggi juga sekarang lagi dicari. Iya, lagi digandrungi lah istilahnya, Pak. Lagi digandrungin. Ya, berarti agak kelihatan gagah. Betul. Sehingga dia di tadi Pak, nyambung yang ke lahan yang dalam tadi, dia tidak mudah menempel di permukaan kan Pak. Saya lihat rongganya ini antara yang rollernya itu sampai bodi juga tinggi Pak. Betul. Jadi cara penguarapan kalau bilang mobil lagi-lagi mobil Pak saya ibaratkan itu yang pendek dengan yang tinggi, tentunya di jalan yang agak bergelombang dia kan agak nyangkut, nggak aman gitu lah Pak istilahnya. Gampangnya kayak mobil-mobil off-road lah. Chassisnya mesti ditambah kan gitu kan. Tinggi, bannya juga. Bannya kan menggantikan roller tadi kan Pak, sudah lebar, sudah tinggi kan. Jika di medan road apa saja tancap gitu Pak. Niskala ini kalau menurut Pak Eko tadi apa? Bahasa Sanskerta tangguh kuat. Kalau saya bahasa Indonesia Pak Niskala itu. Napa niku? Yang membeli ini, yang pengusaha ini, yang membeli dan yang menjual, niscaya kalian akan langgeng selamanya. Wah, keren. Itu. Niscaya kalian langgeng selamanya. Pakailah bisnis Niskala. Iya, Niskala. Langgeng bisnisnya, bisnis untuk usahanya juga dari pelanggan, bisnis perusahaan juga lancar. Sehingga kelancaran semua termasuk karyawan-karyawan seperti Pak Eko ini, masalahkan juga petani, kan Pak, banyak kan Pak yang dipikirkan. Nah, dengan itu. Terus kalau ada lagi Pak setelah kaki? Setelah kaki di luar kaki banyak lagi. Iya, jadi bagian-bagian atau part-part kami ya banyak memang mengadopsi dari merek-merek Jepang. Selain tadi HST itu Kanzaki udah Jepang. Pasti yang paling bagus lah sudah dijamin. Orang kalau sudah tidak ada KW-KW-nya. Nggak ada. Jangan bilang HST yang kami pakai KW, jangan. HST ori Jepang. Ya. Selain itu apa? Yang memang bagian dari ini yang merek Jepang. Mahal Pak, yang merek-merek ternama. Vibet. Kalau orang lapangan bilang Van Belt. Van Belt. Yang buat itu betul. Kan dari itu antara puli ke puli itu ada Van Belt ya. Itu Vibet itu kita menggunakan bando Pak. Bando juga Jepang terbaik. Punya Jepang juga. Terus tadi ya kembali ya ke bagian-bagian bearing ya. Itu kita menggunakan bearing NSK. NSK juga Jepang. NSK juga Jepang. Iya. Arigato. Jadi jangan khawatir ya. Material ya semua kita sajikan material yang terbaik. Pokoknya kenapa kita selalu bilang bahwa Niskala ini adalah produk premium ya, memang benar adanya. Benar. Ya. Bukan
produk-produk yang kelas rendah lah. Betul, Kenapa betul. kita memberikan berani tampil baru, Iya. tapi dengan kualitas yang premium itu tadi. betul. Beda harus beda. Iya. Beda di kelasnya. Nah, beda di kelasnya ya kan Pak? betul. Ini mau maju lagi ya. Beda oke. di kelasnya, terbaik di kelasnya. Terbaik Itu di jargon kelasnya. kami, Pak. Iya. Terbaik Pak? di kelasnya. Terbaik di kelasnya. Oke. Visi ini skala 102. Terbaik di kelasnya. Paham? Pak Kumis di orang rumah terbaik sendiri. Ya. Jadi gini Pak, oke itu tadi kan yang part-part atau spare part yang memang banyak juga yang pakai merek ternama, terutama yang tadi jaminan yang paling tidak dipunyai oleh kombin yang lain itu yang HST-nya tadi Pak. Iya. HST-nya yang katakanlah wis pasti itu awet, kemudian tuh wis katakanlah jarang rusak dan lain sebagainya, itu pun juga disiapkan seperti itu. Nah, menyangkut itu Pak, kalau misalkan ini Pak Eko, maaf, saya ini punya duit, kemudian pengen jadi pengusaha jasa kombin, Iya. itu secara sisi bisnis itu apa masih punya keuntungan, menguntungkan atau tidak? Iya. Bagi saya Pak, terutama. Jadi untuk analisa usahanya, Ya, betul. memang bisnis ini sangat menguntungkan. Dari sisi Sangat mananya? Secara garis besarnya aja Pak. Ya, jadi kalau dengan harga, contoh kata ya, harga 500 lah, 110, ya, kita hitung ya. Itu sebelum 2 tahun ya, dengan normal pengoperasian, ya normal pengoperasian itu arti kata kita ambil 200 hektar per tahun, itu akan kembali modal sebelum 2 tahun. Itu secara umum ya, bukan hanya Niskala ya, itu umum. Semua Tapi combine ya. ya, tapi kembali ya banyak teman-teman pengusaha itu sebenarnya khawatir ya ketika masih harus mengeluarkan dana besar di awal dan harus mencicil ya, karena kan ada yang memang melalui pembelian kredit, Ada kredit, ya. ada cash ya. Ada cash ya, khususnya yang pembelian kredit ya, mereka harus berpikir tentang bagaimana cara mengangsur. Betul. Ya, tapi kembali ya, Niskala ada garansi. Jangan khawatir ketika ada rusak ya, di mana part-part itu digaransi, bagian-bagian itu digaransi, masih menjadi tanggung jawab BC Ya, jadi untuk menggantinya. juga memberikan kenyamanan. Betul. Misalkan yang kredit itu hanya mikir angsurannya saja. Iya. Kan tadi tidak beroperasi karena part tersedia, teknisi tersedia, Iya, Pak. betul. Sehingga mesinnya ini kan bekerja terus, dapat masukan terus, Betul. bisa ngangsur, Betul. cepat bisa lunas. Iya. Dibanding yang lain begitu ya Betul, Pak Eko. Betul. Oke, oke. Jadi itu sebenarnya kenapa selalu ya kenyamanan. Ketika ada garansi 1 tahun, ya mereka sudah nggak perlu mikir lagi ketika rusak. Betul, ya. Gitu loh. Itu Betul. servis Pak yang penting. Betul, Kalau betul. menurut saya memang barang misalkan boleh sama, kualitas boleh sama, servis beda juga beda. Apalagi ini barangnya jelas sudah beda, spare partnya juga sudah beda, servisnya juga beda. Nah, ini kenapa ngapain nggak pindah Niskala saja? Ini Yeah. kita jamin pokoknya kan Betul, terbaik betul. di kelasnya. Nah, itu. Baik Pak Eko, sebelum kita akhiri, kalau saya waktu ada acara podcast sih dengan petani, dengan pedagang dan sebagainya kan, sebelum saya akhiri itu kan ada tips buat para petani supaya nanamnya lebih bagus bagaimana. Nah ini berhubung Alsintan, bukan tips Pak. Mungkin ada kesan, pesan atau bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu mereka menjadi tertarik dan dalam tanda kutip akhirnya tidak merasa merugi karena salah pilih Pak. Iya. Barangkali bisa diberikan kepada pengusaha, pengguna atau customer kita Pak. Iya. Monggo. Baik, khusus buat teman-teman ya, pengusaha komben ya, juragan komben, ya, kita sebut juragan. Betul. Ya, satu sebenarnya, ya pilihan saat ini ya. Jadi pilihlah barang yang benar-benar berkualitas. Kenapa? Persaingan semakin ketat. Ya, persaingan semakin ketat, carilah barang yang berkualitas. Ya. Carilah barang yang betul-betul baik. Ya, baik dalam arti kata, bukan hanya produknya. Ya. Dari sisi lain, pelayanan purna jual. Betul. Pelayanan purna jual ada 2, ya, dari sisi servisnya, dari sisi penyediaan spare partnya. Oke. Itu penting, Ya. ya. Dan satu lagi hal, ya, sebaik-baik mesin, ya,
saya minta tolong kepada teman-teman operator, alam jangan dilawan. Alam jangan dilawan. Terkadang ada Pak, kita punya kapasitas untuk memanen di lahan yang berlumpur di kedalaman 70, 80, tapi 100 lebih. kedalaman 100 lebih dia mau Paksa. paksa. Nah, itu yang saya bilang alam jangan dilawan. Oke. Satu hal paling penting sebelum mengoperasikan harus dicek. Cek dulu ya. Teman-teman operator pasti paham Ini tentang di mana lahan yang dalam. Musim sebelumnya sudah pernah jatuh di situ ya. atau kepatar di situ, Masa jangan mau jatuh diulang. di situ lagi, kan? Jangan diulang, jatup ke lubang yang sama. Nah, bebal itu Hindari, namanya, Pak. hindari. Tidak ada komben yang spesial lahan yang sedalam 100 cm, maaf ya. Jadi itu sebenarnya tip-tip lakukan pemeriksaan sebelum melakukan pengoperasian ya. Jadi harapannya nanti kita bekerja tidak ada kendala ya. Terus juragan juga akan nyaman menerima kontrak bisnisnya ya dengan petani ya, sehingga petani pun juga puas. Itu sebenarnya harapannya, Pak. Siap. Nah, oke Pak Eko, berarti itu tadi kan pesan atau saran atau tips ya Pak, terutama untuk alamnya itu sendiri ya. Kalau alam itu jangan dilawan, itu ngelawan yang di atas tuh Pak. Nah, sebelum saya tutup Pak, ini juga penting sekali Pak Eko. Tadi pengguna atau bos atau juragan yang kita bicarakan Pak, kemudian petani yang memerlukan jasanya. Sekarang kan juga ada orang yang tidak kalah penting lagi, ada operator. Yeah. Nah, keuntungan bagi operator ini skala dibanding yang lain tuh menurut Pak Eko bagaimana? Ya. Ada bedanya nggak? Ya. Operator ini ya. Tentunya kalau operator ya, operator tuh bukan hanya duduk di kursi operator, ya kan? Nah, paling penting ya, operator itu pasti operator sekarang memilih yang tidak rewel mesinnya. Itu penting. Tidak rewel, tidak sering sakit mesinnya, ya kan? Nah, itu adalah pilihan bagi operator. Pasti operator pilih yang berkualitas. Kembali lagi ke berkualitas. Betul, iya. Itu pilih yang HST-nya yang Kanzaki, pasti itu yang dipilih. Iya, Ya, yang kedua pasti kenyamanan. Ketika mas-mas operator mengoperasikan di kokpitnya lah, bahasa kita kokpitnya lah. Kayak Ya. itu ya, kayak istilahnya pilot. Pilot, ya. betul. Iya, Ya, dari kursinya aja kita udah bedain. Beda ya? Ya, kursinya itu. Bedanya di mana Pak? Kalau Ya, boleh jadi tambahin? suspensi sudah ada di sini ya. Terus bisa lebih empuk ya. Jadi Terus sehingga misalkan agak dalam, agak gerujal aja perutnya nggak sakit gitu ya. betul. Karena kan memang mengoperasikan komben ya untuk saat ini biasanya mereka kan sampai larut malam. Gitu loh. Jadi mereka harus diberikan tempat yang senyaman mungkin gitu ya. Nah, cerita sampai malam ya. Ini ada hal menarik ya. Kita sudah menggunakan lampu ya LED. Jadi terang banget. Oh, lebih jelas ya Pak ya. Makanya ketika ada di tengah sawah ya, barang segede mobil jalan itu komben bekerja malam hari. Biasanya sampai jam 10, 12 malam mereka masih bekerja. Ini skala ini sudah LED ya? Sudah LED ya. Hal lain apa? Kita sudah dilengkapi dengan soket USB hub. Oh, itu colokan tuh ya. Iya, tahulah abang-abang operator Iya, sekarang iya. selalu pegang HP. Iya. Ya, ketika nanti drop baterainya di sawah, nggak usah bingung, sudah bisa dicolokin. Yang penting bawa kabel. Ya. Penting bawa kabel. Jangan bawa kumis ya, Betul. Ditancapkan di situ, kembali kita bisa update status. Bisa selfie, update status, ngabarin istri. Itu kelebihannya. Ini Papa masih bekerja Mas. Nah, ya, kombin itu. di sawah. Betul. Ada kodoknya. Iya. Terus di kaki operator itu kita simpan walaupun nggak nampak ya. Itu ada toolbox ya. Oh, Jadi tempat kita menyimpan alat. Tempat menyimpan alat, tersembunyi memang, tinggal ngangkat deck itu ada toolbox di situ. Ya. berarti masukkan situ. Kita juga dilengkapin piranti-piranti keamanan ya, ada APAR, alat pemadam api ringan ya, pemadam kebakaran ya. Karena kita tidak tahu ya, akan terjadi apa di sawah, gesekan, ada puntung rokok, di situ ada jerami. Ya, Mas operator bisa membantu untuk memadamkan api. Ya, jadi Pak ya, relatif sudah ada kenyamanan juga lah, kembali kenyamanan lagi ya, tidak takut-takut. Karena kita ya nggak tahu ya Pak ya, namanya juga mesin di alam itu. Kita sudah hati-hati. Kadang-kadang temennya bang puntung rokok seenaknya, wah bakar nih, ya, sudah ada bisa disemprot di situ. Ada aparnya juga ya Pak. Oke. Terus selain Mas operator ya, di belakang harus dibantu teman-teman helper
Ya, Ya, helper itu pembantunya ya itu. pembantunya. Itu ada sunroof juga, ada kudung lah, ada ada penutup. apa Iya, penutupnya, itu ada pelindung ada ya berarti sunroofnya. ya. Jadi ya nyaman mereka bekerja tanpa kena sinar matahari Nah, langsung. ini saya lihat juga ada ini apa? Wadah kipasnya juga. Iya, kipas itu khususnya untuk lahan-lahan kering ya. Ketika ada debu dari depan, ya kipas Dia menyemburkan kesetar ke sana ya, nggak iya. kena mata Iya, atau muka betul, gitu ya. Betul, itu. Besok mungkin skala ke depannya yang 1.0 berapa dikasih AC ruangan mungkin. Iya, itu sudah ada. Ya, mini Sudah AC, ada. portable. Sudah ada sebenarnya. Tinggal kapan kebutuhannya ya teman-teman Bercanda Pak, bercanda. sudah ada, Oh, sudah ada ada. ya? Ada Iya, juga? kapan kebutuhan itu kita bisa bantu jualkan. Mantap Pak Bisa. Eko, mantap. Ya, mantap, jadi yang benar-benar. sistem kabin ya, sudah ada monitor, sudah ada AC itu sudah ada. Kayak panel pesawat tuh ya. Betul, betul, Titit, betul. waroti. Betul. Sudah ada. Sudah Kalau ada. rokok nggak bisa. Tinggal ya kapan kebutuhan di Indonesia Oke. terhadap produk yang Ya. seperti itu PC bisa siap ya? siap, Oke, siap, iya, siap. pokoknya teknologi Betul. secanggih apapun, Betul. PC siap. Betul, betul. PC gitu loh. Bisa gitu loh. Baik Pak Iya. Eko, sudah panjang lebar. Iya. Nanti kalau kepanjangan kasihan ibunya, Iya. kalau kelebaran kasihan Pak Ekonya kan. Pokoknya mantap dan masuk. seru aja ngeres. Oke, kita terima kasih sekali atas bincang-bincangnya, Iya. atas waktunya, utamanya atas ilmunya, penjelasan utamanya untuk Al-Sintanya Bisi Iya. yang ternyata memang beda jauh dari segi manapun. Mulai dari barangnya, mulai dari sistem penggunaannya, teknisnya, kemudian dari ya fitur-fiturnya dan sebagainya, apalagi membuat kenyamanan bagi pelanggan-pelanggan kita yang menggunakan Al-Sinta. Nah, semoga obrolan kita nanti bisa didengar oleh sahabat Bisi, terutama para pengguna, customer, dan lain sebagainya, sehingga bisa memberitahukan kembali Pak Eko, oh iya, sekarang daripada nanti rugi menyesal di belakang, kenapa nggak invest yang barang memang sudah paling nomor satu. Betul, Gitu, Pak. betul. Sekali lagi, terima kasih Pak Eko, sehat selalu, sukses selalu buat Pak Eko. Terima kasih Pak ya. Sahabat Bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Eko Jumantoro membahas seputar mekanisasi pertanian. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi sahabat Bisi semua. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan episode yang lain, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ingat Bisi, ingat Pak Kumis. Ingat Pak Kumis, ingat Bisi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.